Attack on Titan, cerita berlatar di dunia di mana sisa-sisa umat manusia hidup terkurung di balik 3 lapis tembok raksasa untuk melindungi dari Titan, yaitu makhluk humanoid raksasa pemakan manusia yang tapak bodoh. Setelah tembok Maria dihancurkan oleh Titan kolosal, protagonis Eren Yeager bersumpah untuk membalaskan dendam setelah menyaksikan ibunya dimakan hidup-hidup. Plot kemudian berkembang dari aksi bertahan hidup menjadi thriller, politik, militer, dan eksplorasi sejarah kelam yang mengungkap kebenaran mengejutkan di balik asal-usul Titan dan dunia luar tembok. Tingkat kekerasan atau hardcore sangat tinggi, terutama pada season awal. Adegan melibatkan Titan yang secara rutin memakan, menggigit, dan merobek-robek manusia dalam visual yang sangat-sangat eksplisit. Seringkali dengan semburan darah dan organ-organ yang ditampilkan. Trauma psikologis atau PTSD akibat kematian massal dan kehilangan juga menjadi tema sentral, menjadikannya tontonan yang sangat mencekam dan tidak cocok untuk anak-anak. Another berlatar di SMP Yomiyama Utara, di mana sebuah misteri dan kutukan telah menimpa sekolah tersebut sejak 26 tahun lalu, ketika seorang siswa populer meninggal secara tragis. Sejak saat itu, setiap tahun kutukan itu aktif, menyebabkan satu persatu siswa atau kerabat mereka meninggal secara misterius dan brutal. Murid pindahan, Kouchi Sakakibara, berusaha mengungkapkan kutukan ini sambil mendekati Mei Misaki, seorang gadis misterius yang diabaikan oleh seluruh kelas. Anime ini terkenal karena kematian yang tak terduga, yang sangat brutal dan grafis, atau sering disebut splatter gore atau death scene gore. Adegan pembunuhan melibatkan kecelakaan aneh seperti tertusuk payung hingga menembus leher, jatuh dari tangga, hingga tubuh terkoyak dan dipotong-potong baling-baling kapal. Meskipun tidak ada konten seksual, kekerasan fisik yang ditampilkan dirancang untuk mengejutkan dan mengerikan, menjadikannya horor misteri yang kelak. Mirai Nikki, Yukiteru Amano, seorang siswa penyendiri, secara tidak sengaja terlibat dalam survival game yang diatur oleh Deus Ex Machina, Dewa Ruang dan Waktu. Dia dan kontestan lain dikenal sebagai pemilik buku harian yang dapat melihat masa depan. Mereka harus saling membunuh hingga hanya tersisa satu pemenang yang akan menjadi dewa berikutnya. Yukiteru dibantu oleh Yuno Gasai, teman sekelasnya yang terobsesi dan psikopat. Kekerasan dan aksi sangat menonjol. Adegan pertempuran penuh dengan pertumpahan darah, mutilasi, penyiksaan, dan pembunuhan massal yang dieksekusi dengan brutal. Selain kekerasan fisik, anime ini juga sangat berfokus pada psikologi, kegilaan, dan obsesi, terutama dari Yuno Gasai, yang seringkali membunuh dengan senyuman dan menggunakan kekerasan sebagai ungkapan cinta, menciptakan trauma psikologis intens bagi protagonis. Monster. Dr. Kenzo, seorang ahli bedah saraf jenius di Jerman pasca Perang Dingin, menghadapi perang moral ketika ia harus memilih antara menyelamatkan nyawa seorang anak laki-laki atau seorang politikus berpengaruh. Tenma memilih anak laki-laki itu yang namanya adalah Johann Liebert. Keputusan ini menghancurkan karirnya. Beberapa tahun kemudian, Tenma mengetahui kalau Johann telah tumbuh menjadi sosok pembunuh berantai sosiopat yang jenius dan manipulatif. Tenma meninggalkan hidupnya untuk memburu Johann, yang ia sebut monster, yang ia selamatkan dalam perjalanan yang mengeksplorasi sifat kejahatan dan kemanusiaan. Kekerasan dalam Monster lebih bersifat psikologis daripada fisik. Meskipun ada adegan pembunuhan dan tembak-tembakan, fokus utamanya adalah trauma mendalam, manipulasi emosional, dan teror yang ditimbulkan oleh Johann Liebert. Anime ini menampilkan cerita dengan tema dewasa seperti nihilisme, penganiayaan anak, intrik politik, dan korupsi, menjadikannya thriller serius yang gelap dan matang. Made in Abyss berlatar di kota Orse, di mana satu-satunya misteri besar yang tersisa di dunia ini adalah The Abyss, lubang raksasa yang tak terduga, yang dipenuhi peninggalan kuno dan makhluk aneh. Riko, seorang gadis yatim piatu, bercita-cita mengikuti jejak ibunya, seorang penyelam Abyss legendaris, bersama robot humanoid bernama Rek. Mereka memulai perjalanan berbahaya ke dasar Abyss, menghadapi makhluk dan kutukan yang semakin mengerikan di setiap lapis kedalaman. Anime ini menampilkan kontras yang mengejutkan antara visual yang lucu dan kekerasan yang sangat gelap dan grafis. Semakin dalam perjalanan mereka, semakin tinggi tingkat kekejaman, termasuk mutilasi anak-anak, organ yang berdarah akibat kutukan Abyss, eksperimen manusia yang mengerikan, dan penderitaan fisik ekstrim. Kekerasan dalam Made in Abyss seringkali disajikan dengan fokus kepada keputusasaan dan rasa sakit yang dialami karakter yang masih anak-anak. Parasite The Maxim, alien parasit misterius tiba-tiba menginvasi bumi, merangkak ke telinga dan mengambil otak inang manusia untuk mengendalikan tubuh. Shinichi Izumi, seorang siswa SMA, berhasil mencegah parasit memasuki otaknya, sehingga parasit itu hanya menetap di tangan kanannya. Parasit yang ia beri nama Migi ini dipaksa hidup berdampingan dengan Shinichi, saat mereka berdua harus berjuang melawan parasit lain yang telah berhasil mengambil alih tubuh manusia, yang memicu dilema eksistensial tentang kemanusiaan. Anime ini terkenal dengan transformasi bentuk tubuh dan kekerasan gore yang sangat detail. Parasit menggunakan tubuh inangnya sebagai senjata, mengubah kepala menjadi bilah dan tentakel tajam.
Adegan pembunuhan dan pertarungan melibatkan pemotongan, pemenggalan, dan semburan darah yang eksplisit. Kontennya juga dewasa karena membahas trauma, adaptasi terhadap kekerasan, dan batas antara manusia dan monster. High School DxD, Issei Hyodo, seorang siswa SMA mesum yang meninggal pada kencan pertamanya. Secara misterius, dia dihidupkan kembali sebagai iblis oleh Rias Gremory, iblis kelas atas dan siswi tercantik di sekolahnya. Issei bergabung dengan klub penelitian ilmu gaib yang ternyata adalah kelompok iblis. Sejak saat itu, Issei mulai melayani Rias dalam pertarungan antara faksi, termasuk iblis, malaikat, dan malaikat jatuh atau fallen angel. Fokus utama anime ini adalah konten seksual yang sangat eksplisit. Hampir setiap episodenya menampilkan ketelanjangan, fanservice berlebihan, dan adegan komedi seksual yang tidak pantas untuk anak-anak. Ada adegan action juga, tetapi disajikan dengan cara yang lebih ringan dibandingkan dengan Another atau Attack on Titan, dan seringkali diselingi dengan adegan dewasa. Simonetta, berlatar 16 tahun di masa depan, Jepang telah memberlakukan hukuman ketat yang melarang semua bahasa dan materi yang dianggap cabul atau tak bermoral, termasuk kata-kata jorok, gambar sensual, dan pendidikan seksual. Tanukichi Okuma bergabung dengan OSIS di sekolahnya, tetapi dipaksa bergabung dengan organisasi teroris mesum yang dikenal sebagai SOX, yang dipimpin oleh Ayame Kajo, yang bertujuan untuk melanggar hukum sensor tersebut. Sama seperti High School DxD, seluruh plotnya didorong oleh konten dewasa dan subversi moral. Kekerasan di sini adalah kekerasan terhadap norma sosial dan sensor. Humornya sangat mengandalkan lelucon cabul, gambar alat kelamin, dan secara terbuka sebagai bentuk protes politik. Menjadikannya tontonan dewasa karena temanya vulgar dan provokatif.